Izin Pak Ketua, Pak Pimpinan Sidang, singkat saja sebelum kita menutup pertemuan ini. Karena ini selalu menjadi poin yang disampaikan oleh Bapak-Bapak anggota Komisi 13, ya, yaitu tentang TUSI Kementerian Hak Asasi Manusia. Sebetulnya TUSI Kementerian Hak Asasi Manusia itu apa sih? Ya, sebetulnya alasan keberadaan dan pembentukan Kementerian Hak Asasi Manusia itu apa? Raison d'être-nya itu apa? Nah, saya pikir ada hal yang perlu didudukkan. Ya, karena kalau tidak, itu selalu muncul pandangan-pandangan yang menurut saya tidak tepat. Utamanya adalah ketika Kementerian Hak Asasi Manusia itu diharapkan hanya menangani persoalan-persoalan yang berada di hilir. Ya, pengaduan, pelayanan. Padahal itu hanya salah satunya. Ya, kalau di dalam Perpres itu kan clear. Kementerian Hak Asasi Manusia adalah kementerian yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia. Jadi kami adalah executive policy makers. Ya, kami membuat kebijakan, tidak hanya pelayanan di sana. Kalau kita hanya melayani di hilir, itu pelanggaran, aduan-aduan nggak akan ada hentinya. Karena itulah sudah tepat ketika dulu Pak Mafirion menyarankan supaya aparatur negara sebagai duty bearer of right itu dikuatkan. Karena kalau tidak, pelanggaran HAM terjadi terus. Itu sudah benar itu, dan itu yang kita lakukan. Jadi kita juga bergerak di wilayah sana. Itu menurut saya penting, pemahaman itu, ya. Jadi kita bergerak dari hulu, membuat kebijakan, menguatkan perangkat, ya, supaya aduan-aduan berkurang, supaya persoalan-persoalan pada masa lalu terkait HAM itu bisa kita selesaikan. Jadi tidak bisa dihilir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Kementerian Hak Asasi Manusia baru dibentuk sekarang. Ya. 27 tahun setelah reformasi. Ya, setelah transisi menuju demokrasi, yang mana salah satu mandat dari transisi demokrasi adalah menyelesaikan persoalan masa lalu. Artinya apa? Tugas Kementerian Hak Asasi Manusia dibentuk oleh Presiden itu menyelesaikan ini juga. Jadi besar sekali Bapak Ibu sekalian, dan kita belum punya resources, kita belum punya infrastruktur. Ya. Kita belum punya gedung, belum punya tempat, belum punya alat, belum punya orang. SDM yang kita punya itu Bapak Ibu sekalian, mungkin 90% itu backgroundnya bukan hak asasi manusia. Ya, itu juga penting. Makanya kita perlu memperkuat dan menambah. Jadi kalau ada anggaran, ada pertanyaan Pak Mafirion atau Pak siapa tadi ya, soal anggaran 64 miliar tambahan. Itu adalah antara lain adalah karena kita akan ada tambahan P3K Bapak Ibu sekalian 500 orang. Ya, jadi ada kebutuhan itu, karena harapan pada kita untuk menyelesaikan persoalan termasuk aduan-aduan itu tidak bisa kita deliver kalau kita tidak punya itu semua. Dan kita is in the making, jadi kita butuh itu semua. Jadi karena itulah kemudian di tahun-tahun awal ini anggaran-anggaran terkait ya ini ya bagian dari investasi pengadaan infrastruktur ya, baik itu kantor, gedung, SDM itu tinggi, tapi nanti bisa menurun ya, dan layanan-layanan akan semakin baik ya, potensi-potensi pelanggaran hak asasi manusia bisa menurun. Jadi konstruksinya seperti itu ya. Jadi kita bukan organisasi advokasi, kita pemerintah, kita governmental human right focal point, itu penting. Jadi kita beda dengan Kontras, dengan LBH. Kalau diharapkan seperti itu, nggak bisa. Komnas HAM, enggak. Itu, jadi saya mengajak seperti itu, Bapak Ibu sekalian, silakan coba kita cek lagi ya, supaya ke depan kita punya pemahaman yang sama bahwa hak asasi manusia yang ada di Akta Cita nomor 1 Presiden itu ditempatkan di tempat yang